Baby, if I could, then I would give you all I have. Baby, if I could, then I would. I spend my weekends trying to get you off my mind again. I can't make it stop. Trying to pretend good, but you can tell I'm not. I spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can't make it stop. I'm trying to pretend I'm good, but you can tell. Cause you know me too, you know me too well. 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 Solo tú me conoces tan bien. Lima hari sudah ku rindu, tak bisa ku menghubungimu. Kau sedang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Baru kau sapa ku tersipu. Sebelum acara dimulai, kami selaku panitia mengingatkan kembali kepada peserta mengenai beberapa peraturan yang harus ditaati selama webinar berlangsung. Yang pertama, peserta wajib menggunakan nama sesuai dengan identitas yang diisi pada saat mendaftar. Yang kedua, peserta diharapkan menggunakan virtual background yang sudah tersedia di grup WhatsApp. Yang ketiga, peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Yang keempat, peserta diharapkan mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Dan yang kelima, peserta diperkenankan bertanya kepada narasumber pada saat diskusi berlangsung melalui kolom chat Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Andes Bejo Santoso, MT, PhD, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung. Yang kami hormati Profesor Dr. Heru Sulistyo, SE, MSI, selaku Kepala LPPM Unisula. Yang kami hormati Bapak Abdul Rohim, SC, MSI, selaku Ketua Panitia KKN Unisula. Yang kami hormati Ibu Agustin Handayani, SC, MSI, selaku dosen pembimbing lapangan sekaligus pembicara kita pada hari ini.
Yang kami hormati Bapak Satrio selaku Kepala Desa Harjosari Lor, serta para peserta webinar sore ini yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya, sehingga kita semua masih dipertemukan di acara webinar pada hari ini. Tak lupa salawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Saya, Regina, selaku MC sekaligus moderator pada diskusi webinar pada hari ini, akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, sambutan. Keempat, sesi dokumentasi. Kelima, pembacaan CV pembicara. Keenam, pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Ketujuh, penyerahan kenang-kenangan kepada pembicara. 8, kuis. Dan yang 9, penutup. Langsung saja, acara pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara webinar pada hari ini, mari kita bersama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Saudari Gesti Bening Aulia, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara webinar pada sore hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan acara webinar ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi keberkahan serta kelancaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, izinkanlah kami pada hari ini melaksanakan kegiatan webinar dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Kelompok KKN Unisula 53 kepada Saudari Fatimah Al-Idrus. Kami silakan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Dr. Andes Bejo Susanto MTH PhD, yang saya hormati Kepala LPMM Unisula Bapak Profesor Dr. Heru Sulistyo SE MSI, yang saya hormati Ketua Panitia KKN Bapak Abdurrahim SPSI MSI, serta yang saya hormati juga pembicara kita yang sangat luar biasa, Ibu Agustin Handayani SPSI MSI. Dan juga segenap tamu undangan dan seluruh partisipan yang telah menyempatkan hadir. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Fatimah Al-Idrus, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi angkatan 2018, selaku ketua acara webinar pada sore hari ini. Mengucapkan selamat datang di acara webinar Let's Talk About Young Adult Mental Health. Saya sebagai ketua itu mengaturkan permohonan maaf dan menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan tentunya. Saya berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu mensukseskan acara ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kaum remaja terkait kesehatan mental remaja di masa sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fatimah atas sambutannya. Acara berikutnya yaitu dokumentasi. Untuk itu kami mohon para peserta untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kami mohon panitia untuk membantu dokumentasi. Baik.
yang kameranya belum on cam bisa diaktifkan dulu kameranya. Baik, saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Kita lanjut ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Lanjut ke slide yang ketiga. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Kemudian saya kembalikan lagi pada MC. Baik, terima kasih. Sebelum melanjutkan acara, saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta webinar pada hari ini untuk tetap menonaktifkan mikrofon agar acara dapat berjalan lancar. Apabila peserta ingin bertanya, nanti diperbolehkan pada saat kami membuka sesi pertanyaan setelah pemberian materi. Baik, pada hari ini kami mengusung tema webinar yaitu Let's Talk About Young Adults Mental Health. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum menyadari seberapa pentingnya kita menjaga kesehatan mental, utamanya pada saat pandemi ini. Mungkin beberapa dari teman-teman juga yang sudah bergabung pada acara webinar kali ini merasakan bahwa semakin dewasa kita bisa merasakan kelelahan mental. Bahkan saya sendiri pun sering melihat postingan di internet yang mengatakan bahwa growing up is tiring atau menjadi dewasa itu melelahkan. Apakah ini ada kaitannya antara kelelahan mental dengan semakin dewasa seseorang? Atau mungkin teman-teman juga memiliki beberapa pertanyaan mengenai kesehatan mental. Oleh karena itu, seluruh materi mengenai kesehatan mental akan dibahas oleh pembicara kita pada hari ini. Oleh karena itu, perkenankan saya selaku moderator pada hari ini membacakan CV dari pembicara kita pada hari ini. Panitia bisa dibantu share screen CV-nya. Baik, pembicara kita pada hari ini adalah Ibu Agustin Handayani, SC MSI. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 8 Agustus 1975. Untuk riwayat pendidikannya, beliau sudah menempuh program sarjana S1 Psikologi Unika Sugiya Pranata Semarang pada tahun 1998. Beliau lalu melanjutkan pendidikan di program Magister Sains S2 Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta dan lulus pada tahun 2008. Beliau juga merupakan ibu dari 3 anak yang saat ini tinggal di Semarang. Selain aktif di organisasi yaitu anggota Himpunan Psikologi Jateng, anggota Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi Semarang, anggota Keluarga Alumni Gajah Mada Yogyakarta, dan anggota Forum Dosen Seluruh Indonesia, Ibu Agustin juga memiliki banyak pengalaman di pekerjaan beliau. Dimulai yang pertama, yaitu beliau merupakan dosen tetap di Fakultas Psikologi Unisula, mulai dari tahun 1999 hingga sekarang. Beliau juga merupakan Wakil Dekan 2 Fakultas Psikologi Unisula pada tahun 2014 hingga tahun 2018. Beliau merupakan Kepala Biro Skripsi Fakultas Psikologi Unisula mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Selain itu, beliau juga menjadi konselor Lift Up Fakultas Psikologi Unisula mulai dari tahun 2020 hingga sekarang. Beliau juga aktif mengisi acara, salah satunya yaitu sebagai narasumber parenting dan pemerhati tumbuh kembang anak dan remaja. Prestasi lain dari Ibu Agustin yaitu sebagai kontributor penulis Semarang Psikologi Berbagi pada tahun 2021, sebagai konselor layanan psikologis BKP2M Fakultas Psikologi Unisula mulai dari tahun 1999 hingga sekarang, sebagai narasumber harmoni keluarga di Radio RRI dan Radio Swasta Semarang. Ibu Agustin juga menjadi Sekretaris BKP2M Fakultas Psikologi Unisula pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Beliau juga merupakan Koordinator PM Fakultas Psikologi. Baik, seperti yang teman-teman lihat, Ibu Agustin tentu saja sangat berkompeten untuk membahas mengenai kesehatan mental utamanya di remaja. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita sapa dulu Bu Agustin. Selamat sore. Assalamualaikum, Ibu. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Gimana semuanya sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat?
Alhamdulillah. Ini suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Ibu. Oke. Baik, langsung saja bisa kita mulai pembahasan materinya ya, Ibu. J, monggo. Saya diberi waktu 50 menit, J, izin memastikan. Iya, Ibu. Nanti dilanjutkan oleh sesi diskusi. Oke. Baik, silakan, Ibu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik panitia KKN kelompok 53 ya, pada kesempatan sore hari ini sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu. Bahasa saya sharing aja ya, kan seperti itu. Karena kita yakin bahwa kalian semua yang ada di sini, baik Bapak Ibu. Ini mohon maaf Mbak, ada yang offline? Ini semuanya online, Ibu. Oh, semuanya online, tidak ada yang offline ya di Tegal ya? Maksudnya tidak ada, Nje. Ini khusus umum, Nje. Iya. Oke, jadi terima kasih kegiatan di sore hari ini semoga memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Nah, jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak MC, tema kita hari ini kan let's talk about mental health. Nah, itu apa sih? Nah, seringkali kan kita selalu mengucapkan ya, bahkan ada hari kesehatan mental sedunia, kan seperti itu kan. Tapi apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental? Nah, mungkin bisa di next, Mbak. Nyuwun tulung mungkin PPT-nya bisa di next. Ya, jadi di sini saya mengkaitkan kenapa lebih tepatnya masa remaja itu harus memahami kesehatan mental dirinya sendiri ya. Meskipun sebenarnya kalau kita berbicara atau dikaitkan dengan pandemi, semua orang harus kok dan wajib untuk menjaga kesehatannya. Nah, kesehatan itu akan lebih bagus tidak hanya secara fisik, tetapi juga masalah mental. Nah, kenapa ini menjadi sangat krusial ya dan harus diberikan atau dipahamkan kepada seorang remaja dan terutama kalian yang ada di sini masih kategori remaja ya dibandingkan saya kan gitu. Nah, karena apa? Masa remaja itu adalah periode perubahan psikologis, biologis, sekaligus sosial yang signifikan bagi kaum muda karena mereka itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang muncul dan mengembangkan keterampilan baru, tanggung jawab, dan hubungan intim. Nah, fase masa remaja itu kan kalau boleh saya istilahkan itu kan fase badai dan stres. Meskipun ada lagunya Chrisye ya, bahwa badai pasti berlalu. Tetapi karena dari fase anak-anak yang akhirnya menginjak remaja, yang tadi orientasinya masih banyak egosentris seperti itu, masih fokus pada dirinya, sehingga berdampak banyak yang harus dia bisa menyesuaikan terhadap kebutuhan yang dia punya. Ya, apakah itu kebutuhan untuk bersosialisasi yang otomatis memiliki pertemanan yang berbeda dari segi usia juga? Apakah juga nanti kebutuhan untuk secara mandiri dia juga harus lebih mandiri daripada dulu waktu dia masih anak-anak, ya kan? Dan juga tahap tumbuh kembang yang lainnya yang baik secara fisik ataupun psikologis itu pasti berbeda. Nah, periode ini memang sering dibuat lebih menantang. Kenapa? Karena tingginya prevalensi kesulitan kesehatan mental karena masa remaja itu banyak gangguan mental terdeteksi untuk pertama kalinya. Jadi bahasa saya itu masa remaja itu masa yang darting. Ya, jadi kalau pandemi gini bukan hanya ibu aja atau ayah aja yang darting atau darah tinggi ya karena mempelajari anaknya untuk pembelajaran online.
Remaja itu darting, ya kan? Kalau nggak sesuai dengan keinginannya, marah. Kalau apa yang dia inginkan nggak tercapai, marah, seperti itu. Atau misalnya dia mencintai seseorang, bertepuk sebelah tangan, marah. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya berdampak menjadi carut madut ya. Istilahnya menjadi tidak harmonis, menjadi tidak seimbang kan gitu kan. Padahal yang namanya kesehatan mental itu kan yang tadi di awal saya sampaikan harus seimbang, harus balance antara fungsi fisik maupun fungsi psikis. Lebih tepatnya adalah fungsi kognitif, fungsi afektif dan fungsi psikomotorik itu harus sebangun, harus satu jalan, harus satu jalur. Nggak bisa satu sama lain ini ada, yang lainnya tidak ada. Gitu, Nje. Jadi bisa dipahami ini menjadi fase krusial. Kenapa ini menjadi fase krusial? Harapannya jika si individu ini berhasil menapaki fase remaja itu dengan baik, ya kan, meskipun tetap ada jeglong-jeglongnya, ya kan, karena itu proses beradaptasi. Nah, tapi next ke depan dia akan bisa menjadi pribadi yang lebih matang, siap untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang dewasa, sehingga melihat persoalan pun dengan kacamata yang lebih jernih. Kalau dikatakan sekarang, Bu, saya nggak bisa, Bu, sekarang. Saya tuh pokoknya nggak bisa kalau nggak sesuai dengan hati saya atau sesuai dengan harapan saya. Atau bahasanya nanti kalau ada temannya yang apa namanya baik atau mendapatkan nilai bagus, kamu jadi ilfil misalnya seperti itu. Nah itu perasaan-perasaan itu lambat laun akan bisa berkurang seperti itu, Nje. Makanya kan banyak kasus, mohon maaf ya, ini saya juga membaca beberapa literatur, kenapa cinta segitiga, cinta segitiga ya, yang akhirnya berdampak kepada kematian, itu kan pasti terjadi pada saat mereka fase remaja. Ya karena mereka merasa, kalau orang Jawa bilang, barji barbeh, mati ji mati kabeh. Kan gitu kan. Nah, kamu nggak dapet dia berarti, kalau aku nggak dapet dia berarti kamu juga nggak boleh dapet dia. Nah, itu kan pola pikir yang kekanak-kanakan. Sehingga yang namanya sehat mental itu, kita itu harus sehat dulu. Jadi kita nggak bisa memaksa orang lain, kamu tuh harusnya seperti ini. Nah, padahal kita sendiri sebenarnya masih banyak bolong-bolongnya, masih banyak belum sehat secara mental. Seperti itu. Next, Mbak. Nah, kita berbicara kesehatan mental, ini kan juga ada yang Mbak-Mbak KKN kan dari Fakultas Kedokteran ya, tadi disampaikan, pasti tahulah tidak terlepas dari apa yang namanya gangguan jiwa. Tapi yang harus kita pahami ya, gangguan jiwa di sini tidak selalu identik menjadi orang gila. Kalau dulu bisa jadi ya. Makanya kalau orang sudah dikatakan mengalami gangguan jiwa, mesti sama dengan edan, kan gitu kan. Bahkan mungkin dulu saya masih ingat waktu saya kecil, kalau ada orang yang mengalami gangguan jiwa itu pada gini, kan gitu. Nah itu istilahnya kan pikiran itu ora jangkep, kan gitu kan. Nah ini sekarang nggak selalu, Mbak. Jadi yang namanya prevalensi gangguan jiwa itu sekarang tidak selalu mereka yang harus berada di dalam atau akhirnya masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Nah, ini kalau boleh saya menyampaikan, sebentar, J. Nah, apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa mengalami gangguan jiwa? Nah, ini yang pertama ada yang namanya faktor somatogenik. Nah, mungkin ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan faktor somatogenik? Itu kayak bahasa baru ya. Seperti itu. Jadi ini kan pengetahuan juga ya, karena seringkali mungkin kita secara teori nggak ngerti, nggak. Ini tuh masuk bagian mana ya, tapi tanpa sadar kita mungkin pernah mengalaminya. Ya. Faktor somatogenik ini biasanya terdiri dari nerve anatomi.
neuroanatomi ya, neurofisiologi, neurokimia, tingkat kematangan, perkembangan tingkat kematangan dan perkembangan organik serta faktor-faktor pre dan perinatal. Itu contoh ya. Jadi bisa jadi penyebab gangguan jiwa itu faktor somatogani itu karena bawaan dari lahir atau ada fase pada saat proses pembuahan ya kan, atau seorang ibu itu mengandung, ada disfungsi dari organ seorang janin yang ada di situ, yang akhirnya berdampak nanti seseorang anak itu bisa mengalami kecenderungan kesehatan mental yang terganggu. Nah, kalau yang kedua itu faktor psikogenik. Nah, faktor psikogenik itu yang kayak apa? Nah, ini seringkali yang kita hadapi yang nanti akan kita bahas ini kan. Makanya let's talk about mental health itu kan sangat bagus ya. Jadi meliputi interaksi anak ibu, ibu anak, ayah anak ya kan, atau orang tua kepada anak yang tidak normal atau abnormal. Nah, ini kondisinya sudah abnormal ya. Jangan sampai hubungan antara orang tua dan anak itu menjadi tidak abnormal. Seperti itu. Contohnya apa? Berdampak kepada apa? Kalau hubungan atau relationship antara orang tua dan anak itu tidak baik, yang terjadi apa? Tidak adanya rasa percaya diri. Peranan ayah juga menjadi berkurang, ya kan? Juga berpengaruh terhadap inteligensi. Hubungan keluarga juga menjadi tidak bagus. Yang tadi sudah disinggung sama Mbak siapa tadi, bahwa pandemi ini akhirnya tidak sedikit membuat orang tua yang darting, tidak sedikit membuat orang tua itu yang stres karena masalah ekonomi, ya kan, masalah pekerjaan. Nah, yang itu berdampak rasa kehilangan. Nah, rasa kehilangan itu tidak selalu kehilangan orang yang kita cintai loh, Mbak, Mas, J. Tidak selalu seperti itu. Nah, kehilangan ini bisa jadi akhirnya nanti berdampak kecemasan, depresi, rasa malu, dan seterusnya. Nah, kalau hal-hal ini tidak kita jaga dengan sebagaimana mestinya, ya kan, atau kita tidak memberikan respon yang baik dari kondisi mental yang disebabkan tadi beberapa yang saya sampaikan, ya sudah, akhirnya kita nanti kayak, bahasa saya tuh kayak gunung es ya, yang tiba-tiba blung kan gitu, yang akhirnya bisa meledak, kita nggak bisa ngontrol, akhirnya kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak sebagaimana mestinya, ya kan. Nah, yang pernah saya baca, mungkin kalian pernah mendengar kasusnya ya. Ada seorang ayah, itu padahal kondisi belum pandemi. Karena dihadapkan pada situasi pekerjaan di mana si ayah ini tidak mendapatkan pekerjaan atau dikeluarkan dari pekerjaannya, akhirnya kan si ayah ini tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, ya kan? Baik biaya hidup yang harus dia berikan kepada anak dan istrinya maupun biaya sekolah anak-anaknya. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ini tadi, karena sudah merasa kehilangan pekerjaan, kehilangan pegangan, karena itu adalah sumber daya yang harus dia punya, ya kan? Tetapi ternyata dia tidak bisa mendapatkan, akhirnya anak-anaknya itu dibunuh, dan akhirnya si bapak ini melakukan bunuh diri. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa tingkat perkembangan emosi ini menjadi sangat krusial, apalagi sekarang masa remaja, problemnya apa toh? Nah, kalau saya lihat sekarang mereka tidak selalu sih mikir tentang percintaan ya, tetapi lebih berkaitan dengan pembelajaran online, ya kan?
bagaimana menghadapi pembelajaran online yang serba tidak menentu karena berkaitan dengan jaringan, karena mungkin penyampaian dari pendidik atau dosen atau guru yang kurang pas, atau metodenya atau caranya yang akhirnya berdampak mahasiswa pun atau remaja di dalam mengikuti proses pembelajaran itu menjadi tidak maksimal, atau kalau orang Jawa itu aras-arasen. Nah, ini juga kembali karena mood-nya. Ya, bahasa saya sering mengambil atau mengutip bahasa anak sekarang ya. Ya, meskipun saya masih 17 tahun. Kemarin saya baru ulang tahun ya, tadi sudah disebutkan itu. Nah, tetapi sebenarnya bad mood itu nggak terlalu penting-penting banget kok untuk kita rasakan. Karena kan ya semuanya ngalami hal yang sama kok. Nah, nanti akan saya jabarkan bagaimana kita bisa menyikapi itu semua. Nah, yang ketiga adalah faktor sosiogenik. Nah, di sini indikatornya apa toh, Bu Agustin? Nah, indikatornya ada kestabilan keluarga, ada pola pengasuhan anak yang baik, keluarga dengan ekspresi emosi apakah tinggi atau rendah, tingkat pendapatan ekonomi juga berpengaruh, tempat tinggal, masalah kelompok, fasilitas pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain. Pokoknya itu yang namanya sosiogenik. Karena kan diambil dari sosio, berarti kan sosial, berarti berkaitan dengan hubungan sosial. Nah, makanya yang tadi saya sampaikan bahwa pendidikan atau pola asuh dalam keluarga yang sebagai landasan utama, pondasi dasar kita dalam mendidik seorang anak itu nanti berdampak pada saat mereka menjadi dewasa. Contohnya gimana toh Bu Agustin? Nah, ini saya suka kasih contoh ya, biar kamu nggak teori tok. Kenapa? Karena saya orang psikologi. Banyak contoh yang memang harus kita sampaikan. Yang pertama, kalau dalam pengasuhan, seringkali anak dilindungi atau diprotek oleh orang tua, nanti pada saat dia dewasa, dia akan selalu mencari orang lain untuk disalahkan. Maksudnya gimana? Nah, kenapa saya ini mengatakan bahwa pendidikan keluarga atau pola asuh itu menjadi pondasi penting selain agama dari orang tua? Ya karena secara tidak langsung, maksudnya anak itu belajar dari orang tua. Ya kan? Anak itu lebih mudah untuk mengimitasi dari semua sikap yang diperlihatkan oleh orang tua. Entah cara bicara, entah perilaku, atau bahkan dalam gaya marah. Gaya marah. Itu pun juga anak akan bisa meniru. Makanya selalu saya kalau ke mahasiswa Faisal itu gini, kalau kamu mau marah, marahlah yang elegan. Marah yang elegan sing koyok piye yang gitu kan. Nah, jadi kita marah tetapi tidak menggunakan kata-kata yang mutiara atau bahasa yang tidak sebagaimana mestinya. Nah, tadi saya lanjut ya berdasarkan kasus. Misalnya gini, mungkin kalian masih ingat deh. Ya, meskipun saya lahir duluan, saya tuh kan menangnya kan lahir duluan. Bukan berarti terus Bu Agustin yang paling pinter atau paling ngerti, enggak. Saya beruntung saya lahir duluan, saya beruntung saya menikah duluan, saya beruntung punya pengalaman duluan. Jadi gitu ya, bukan berarti saya yang paling tahu segalanya, enggak. Nah, maksud saya adalah jika kita punya anak besok, kalian ya terutama, boleh deh dicermati. Boleh diresapi omongannya Bu Agustin. Mungkin sekarang belum terasa, tetapi nanti kalau sudah punya anak baru kamu, oh iya yang disampaikan dulu sama Bu Agustin betul kan gitu. Misalnya gini, seringkali tanpa sadar, orang tua itu kan tadi protek, melindungi.
proses kelekatan antara orang tua kepada anak itu kan enggak apa-apa, wajar. Tetapi yang berarti jangan terus kita memprotek benar. Jadi kayak bagaikan kristal gitu ya. Hati-hati banget kan gitu. Nah, kita misalnya anak kita jatuh. Jangan kita terus menyalahkan. Satu masih ingat loh Mbak, Mas sampai saya tua segini. Itu ada tetangga saya atau siapa gitu bilang, enggak apa-apa. Wong kodoke sing nakal. Atau itu gara-gara batu, makanya kamu jadi jatuh. Nah, kalau anak sebenarnya jatuh karena dirinya sendiri, tetapi orang tua malah mengaburkan esensi dari kenapa dia jatuh, dan akhirnya memprotek bahwa yang salah itu bukan kamu, nak, kan gitu, tapi batu. Percayalah, pada saat nanti dia beranjak remaja hingga dewasa, pada saat dia dihadapkan pada suatu masalah apapun itu masalahnya, entah besar atau kecil, dia akan menyalahkan orang lain, akan mencari atau menyalahkan lingkungan sekitarnya, tetapi tidak pernah mencoba introspeksi. Kenapa aku bisa jatuh? Kenapa aku teledor? Kenapa kok aku tidak hati-hati? Paham ya? Jadi sehingga harapan saya dengan kita bisa memberikan konsep pengasuhan anak yang baik di fase batita atau balita, itu insya Allah nanti anak juga akan belajar bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Jadi faktor psikogeniknya dan sosiogeniknya nanti akan masuk. Sehingga dengan dia belajar, dia akan tahu, oh aku jatuh, kalau jatuh sakit, kalau jatuh ada luka. Berarti besok aku harus hati-hati dan seterusnya. Nah, ini yang akan membawa anak menjadi lebih baik dalam hal ke depannya nanti dia untuk membuat kesehatan mentalnya menjadi lebih baik secara psikologis, tidak hanya secara fisik. Karena sekarang ini kan jujur saja pandemi, kalau boleh saya melihat ya fakta di lapangan, secara fisik sih oke, nggak masalah. Tapi secara psikis sebenarnya mereka banyak problem yang harus dihadapi. Nah, tinggal bagaimana kita merespon dari masalah tersebut. Next, Mbak. Nah, dua istilah ya. Nah, di sini ada dua istilah individu yang mengalami gangguan jiwa. Yang pertama adalah orang dengan masalah kejiwaan. Nah, ini beda loh Mbak, ini beda ya. Orang dengan masalah kejiwaan dan sama dengan orang dengan gangguan jiwa. Nah, kita itu masuk di mana? Nah, kita seringkali masuk ke dalam orang dengan masalah kejiwaan. Nah, cuma kan seringkali kita merasa bahwa orang itu kalau kesehatan mentalnya buruk berarti sama dengan mengalami gangguan jiwa. Padahal enggak. Nah, kita harus paham ya, apa sih yang dimaksud dengan orang dengan masalah kejiwaan? Jadi orang yang memiliki masalah fisik, mental, yang kedua, sosial, pertumbuhan, perkembangan, dan atau kualitas hidup. Ini saya berikan contoh satu-satu. Karena waktu saya hampir 1 jam ya Mbak ya. Hampir 1 jam sih. Betul ya Mbak MC, mohon maaf. Ibu, sekitar 40 menit. Nah, ini makanya saya bawa jam biar nggak terlalu melebar. Nah, jadi yang pertama itu orang dengan masalah kejiwaan tadi, masalah fisik, masalah mental, masalah sosial, pertumbuhan, perkembangan, dan kualitas hidup. Ini sing koyo opo to wujude.
Nah, kadang kan kita nggak ngeh kalau sebenarnya tuh kita tuh bermasalah. Iya toh. Ya karena apa? Makanya kan bener toh ada pepatah apa namanya? Yang itu loh. Apa gajah di pelupuk mata kelihatan tapi apa toh? Aku lupa kadang nggak mengingat-ingat pepatah itu apa ya oh ya kuman di pelupuk mata tidak kelihatan apa toh ya wis gitu ya malah diingat-ingat malah lupa maaf bahasa Indonesianya berarti rada diragukan. Nah ini jadi gini maksudnya jadi masalah fisik apa aduh ini mohon maaf nih kucing saya ikut-ikutan ayo turun. Nah jadi yang pertama adalah masalah fisik. Nah seringkali kalian remaja ini loh remaja mbak-mbak ini yang alhamdulillah saat ini mendengarkan saya berbagi sharing ilmu. Mungkin mohon maaf kalau merasa kulitnya tidak sebagus temennya atau tidak secerah temennya atau tidak memiliki kulit yang putih atau bahasa anak sekarang glowing, glowing ya gitu. Itu dia udah insecure, udah minder, udah enggak pede. Akhirnya ada beban, ada kondisi psikologis yang dia itu ada tanda-tanya besar di dirinya, kok aku nggak sama ya dengan dia. Nah, seolah-olah dengan fisik yang mungkin apa namanya tidak dia merasa cantik dalam tanda kutip atau bahasa saya glowing itu yang sekarang istilah anak sekarang ya bahkan skincare-nya aja kan sekarang beli kemarin tuh saya habis bimbingan skripsi itu juga banyak yang produknya tuh saya nggak ngerti itu ternyata anak sekarang itu sangat mudah untuk merespon media sosial ya terkait perilaku konsumtif ataupun produk-produk baru yang ditawarkan. Nah, itu contoh. Atau misalnya karena fase remaja yang tadi saya sampaikan sudah ada keinginan untuk relationship, berhubungan atau mengenal lawan jenis, terus dia merasa gendut atau badannya itu enggak seksi gitu kan atau enggak seperti yang diharapkan, dia juga merasa jadi enggak pede, enggak yakin dengan apa yang dia punya. Padahal kalau kita mau jujur bahwa Allah itu menciptakan kita sebagai manusia, itu kan adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Kenapa kita meragukan itu? Kan gitu. Yang kedua masalah mental. Nah, masalah mental itu sering terjadi. Kita tanpa sadar kalau misalnya nanti kita mau menjadi pembicara atau presentasi di mana entah misalnya di suatu seminar ya kan atau bahkan di kelas bisa jadi itu kamu kayak nggak yakin apakah aku mampu apakah aku bisa menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan dan menjadi harapan teman-teman. Nah, masalah mental ini juga menjadi masalah bagi sebagian remaja kalau tidak dari sekarang dihadapi. Atau kita mencoba untuk mencari masalahnya atau akar masalahnya di mana. Kalau kita berkaitan dengan mental. Ya berarti kita harus latih. Saya sebenarnya dulu waktu awal saya menjadi narasumber itu juga ada perasaan ragu, Mbak. Enggak munafik, pasti Bu Agustin juga ada perasaan khawatir, cemas, nanti bisa menyampaikan dengan baik atau tidak, bahasa yang saya sampaikan bisa dipahami atau tidak. Nah, itu kan pasti ada perasaan itu, karena itu berkaitan dengan mental. Tetapi kan saya bismillah aja, bahwa apa yang saya lakukan dengan niat yang baik, insya Allah pasti juga akan diberikan kemudahan oleh Allah hingga hari ini. Semuanya diberikan kemudahan. Sosial juga sama tadi yang berkaitan dengan sosiogenik ya. Pertumbuhan perkembangan berkaitan dengan tadi bahwa remaja itu sudah mulai ada perubahan fisik dan juga tahap tumbuh kembangnya berkaitan dengan kognitifnya, sudut pandangnya, persepsinya, dan atau kualitas hidup.
Nah, karena kualitas hidup inilah yang akan menentukan kebahagiaan seseorang. Kita nggak akan bahagia kalau kualitas hidup kita nggak baik. Kualitas hidup psikis yang kok opo toh Bu Agustin. Nah, berbicara kualitas hidup itu bukan semata-mata berkaitan dengan materi atau kekayaan. Bukan. Tetapi adalah bagaimana kita memberikan sumbangsi apa yang kita punya untuk kebermanfaatan orang lain. Atau bahasa saya kalau mengutip dari teorinya Maslow, itu ada proses aktualisasi diri yang bisa kita berikan bagi orang lain. Jadi orepe awake dhewe, saya, kalian, itu enggak hanya fokus pada diri kita sendiri. Tapi bagaimana kita membahagiakan orang lain dan lingkungan kita, terutama orang-orang terdekat. Kalau bahasa saya, dengan kita membahagiakan orang lain, berarti kita pun juga akan bahagia. Betul seperti itu? Betul. Wong di Al-Quran juga dijelaskan, ya kan? Ada dalilnya. Dengan kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah juga akan mempermudah urusan kita, ya kan? Dengan kita membahagiakan orang lain, membantu orang lain, membuat orang lain itu tersenyum, nah, kita pun juga akan mendapatkan kebahagiaan itu. Karena kasih itu kan tanpa syarat. Ya kan? Yang kedua, orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku. Nah, kalau seseorang itu sudah mengalami perubahan yang tadi tidak sesuai dengan kondisi normal orang pada umumnya, nah itu yang dinamakan dengan gangguan jiwa. Makanya bedanya kan ketok. Kalau orang dengan gangguan jiwa itu wes jelas terdeteksi. Pasti dia akan ada perubahan pikiran, perubahan perilaku, perubahan perasaan yang tidak umumnya. Tapi kalau yang masalah kejiwaan itu yang harus hati-hati. Kadang seringkali tanpa sadar kita mengatakan, are you okay? But you not okay. Ya kan? Seringkali kan bilang gitu. Kalau dalam psikologi ya Mbak, karena saya kan dari latar belakangnya psikologi. Kalau misalnya seseorang ditanya, gimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Seperti itu kan. Ya, alhamdulillah. Atau jawabannya itu saya nggak pasti gitu loh. Kalau ya alhamdulillah itu bagus ya, Kak Bu Agustin gimana kabar? Alhamdulillah Mbak, saya sehat. Nah gitu. Tapi kalau ada jawaban yang ragu, itu sebenarnya kita bisa memprediksi bahwa dia itu tidak oke-oke banget kan gitu. Cuma ada keraguan untuk menyampaikan masalah karena dia mengalami kondisi yang tidak baik tersebut. Next, Mbak. Nah, upaya apa sih yang sudah dilakukan di Indonesia untuk mengalami kesehatan mental? Karena memang topik kesehatan mental itu tidak akan pernah selesai. Kenapa tidak akan pernah selesai? Karena setiap tahun itu pasti kan tolak ukurnya berbeda-beda. Masalahnya beda-beda. Kondisinya beda-beda. Stresornya berbeda. Responnya berbeda. Solusinya pasti juga berbeda. Saya yang hidup atau saya yang lahir di tahun 70-an, 75 itu ya saya. Dulu saya nggak ngerti HP, saya nggak mengenal HP. Contoh ya, orang yang tergantung HP itu aja sudah mengalami kesehatan mental yang mengalami gangguan loh tadi, UDMK. Ya kan? Misalnya, saya dulu tidak ada HP, nggak apa-apa tuh hidup saya baik-baik saja, enjoy aja. Saya nikmat, saya kuliah itu
HP masuk itu saya sudah lulus kok, malah saya udah kerja. Makanya kalau kalian tahu nomor kontak saya itu kan hanya pakai 10 digit. Itu kan sudah saya pakai selama 22 tahun dan saya nggak ganti. Seperti motonya XL ya, apa namanya, istilahnya tidak bisa pindah ke lain hati kan gitu. Nah, tetapi anak sekarang, remaja sekarang, kalian, aduh, mohon maaf ya, HP-nya aja misalnya nggak di sampingnya, nggak di kantongnya, atau nggak di sakunya, atau misalnya ketinggalan kemana, wes heboh setengah mati. Terus kayak hidup tuh nggak tadi kualitas hidupnya menjadi berbeda. Padahal kan tidak selalu, masa kita yang malah tergantung dari HP, padahal kan kita yang mengendalikan HP, itu contoh. Jadi stresor ataupun problemnya juga berbeda tergantung dari zamannya pula. Di mana zaman saya dulu akan berbeda jauh dengan zaman kalian, dan akan berbeda jauh pula dengan zaman anak saya besok. Ataupun anak kamu besok. Nah, konsep upaya kesehatan mental di Indonesia itu adalah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, LSM, Dinas Kesehatan, dan kita semua yang merasa peduli dengan kesehatan mental orang-orang terdekat kita, ya dengan mewujudkan derajat kesehatan mental yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan baik oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Nah, next Mbak. Nah, caranya gimana? Untuk kita tadi ya, bahasa saya tips and trick, nah gitu kan. Karakteristik mental yang sehat agar kita terhindar dari gangguan jiwa. Nah, pertama tadi ya, terhindar dari gangguan jiwa. Aduh, bentar anakku. Nah, yang pertama, apa yang harus dilakukan? Tadi ya, kita harus membedakan dulu. Yang harus kalian pahami loh ya, perbedaan tadi antara gangguan jiwa dengan penyakit jiwa. Karena ini ada anak kedokteran, jadi saya yakin lebih paham dan makomnya kalian lebih baik daripada saya. Nah, gangguan jiwa itu kan neurose, sedangkan kalau penyakit jiwa kan psikose, kan gitu kan. Jadi kalau neurose itu masih mengetahui dan merasakan kesukarannya, sebaliknya yang kena psikose tidak. Nah, kalau penyakit jiwa sama gangguan jiwa itu lebih parah penyakit jiwa. Ya, atau neurose tadi. Kenapa? Karena kalau kita mengalami gangguan jiwa, neurose itu masih mengetahui dan merasakan kesukaran yang dihadapi. Tapi kalau kena psikose atau penyakit jiwa, itu dia nggak bisa merasakan apa yang dia rasakan. Nah, selanjutnya, kalau yang gangguan jiwa, kepribadiannya tidak jauh dari realitas dan masih bisa hidup dalam alam kenyataan pada umumnya. Tetapi kalau yang kena penyakit, itu biasanya kepribadiannya dari segi emosi, respon, dorongan, itu sangat terganggu, tidak ada integritas, dan ia hidup dari alam kenyataan. Bahasa anak sekarang tuh hidup dengan dunianya. Kan ada toh misalnya orang-orang schizofren gitu-gitu kan hidup di dalam dunianya seperti itu. Nah, yang kedua adalah penyesuaian diri atau self judgment. Nah, jadi kita sebagai makhluk sosial dan makhluk individu itu harapan saya itu harus memiliki penyesuaian diri yang baik. Bahkan kalau di dalam psikologi ya Mbak, kalau ada individu yang tidak bisa menyesuaikan diri,
itu berarti dia ada masalah dengan dirinya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan penyesuaian diri? Itu proses untuk memperoleh, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi stres, konflik, frustasi, masalah dengan cara-cara tertentu. Nah, kalau dia bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan masalah yang dia hadapi, selamat. Makanya doanya orang Jawa itu saya masih ingat kan ibu saya kalau mendoakan 3S. Sluman, slumun, selamat. Tapi saya nggak terlalu tahu ngerti artinya apa sluman, slumun, selamat kan gitu. Nah, harapannya dengan kita bisa mengetahui kondisi kita, masalah kita, atau yang terjadi pada diri kita itu apa masalahnya, kita akan lebih mudah untuk mengeksekusi, kita akan lebih mudah untuk meresponnya, kita akan lebih mudah untuk mencari solusinya. Pertanyaannya adalah, Bu, lah kadang kan saya itu dihadapkan pada masalah itu kan tidak hanya sekali, 2 kali, seperti itu. Oh, jam saya mati. Tetapi adalah banyak kali, kan gitu. Terus pemanfaatan potensi maksimal. Ya, jadi kita harus memanfaatkan potensi kita dengan maksimal, dengan baik, tercapai kebahagiaan pribadi dengan orang lain. Jadi asumsinya adalah dengan kita bisa berhubungan dengan orang lain dengan lebih baik, insya Allah kita pun juga akan menjadi sehat. Karena yang kemarin waktu saya ngisi webinar di kelompok KKN 91 itu kata kuncinya adalah dengan kita bisa berteman dengan orang lain dan kita bisa beradaptasi dengan orang lain, itu akan membentuk kebahagiaan tadi. Karena apa? Teman kita adalah cerminan diri kita. Betul seperti itu? Coba nanti direnungkan. Benar nggak ya yang dikatakan Bu Agustin, kalau teman itu cerminan diri kita? Next, Mbak. Nah, bagaimana karakter pribadi yang sehat mental? Nah, ini yang memang nggak mudah. Tadi yang saya sampaikan. Membangun fisik yang sehat itu kamu dengan olahraga, kamu dengan melakukan hobi, ya kan? Kamu dengan misalnya hangout dengan teman, itu kalau sosial ya, itu bisa gampang. Tetapi kalau secara psikis sama moral religius kayak gimana? Nah, ini yang harus kita pahamkan satu per satu. Nah, yang pertama, fisik itu gimana? Jadi karakteristiknya adalah perkembangannya harus baik. Istilah tahap tumbuh kembang itu prosesnya menuju dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa itu baik. Dan bisa melakukan tahap tugas perkembangan dari masing-masing tahapan itu. Sehat, yang tadi saya sampaikan, dan tidak sakit-sakitan. Caranya kan tadi bisa olahraga, bisa yoga, dan melakukan aktivitas yang dia suka. Psikis, nah ini penting. Psikis ini menjadi hal yang utama untuk kita biar tidak mengalami kesehatan mental yang buruk. Apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa secara psikis ya, kesehatan mental kita itu sehat? Pertama, respect terhadap diri sendiri dan orang lain. Mungkin kan kalian pernah lihat ya, bagaimana kita mau menghargai orang lain kalau diri kita aja nggak bisa kita menghargai. Jadi jangan pernah meminta orang lain untuk menghargai kamu, kalau kamu sendiri aja belum bisa menghargai diri sendiri. Terus memiliki insight. Nah tadi, apapun yang kita dapatkan, pembelajaran apapun yang kita dapatkan, baik dalam formal maupun informal, itu anggap aja sebagai insight. Dan memiliki rasa humor. Jadi insight itu misalnya ini, mohon maaf ya, ini kan saya kelihatan ya, ini kan misalnya aqua. Bisa jadi ada orang yang ngomong, Bu, itu airnya kurang separuh.
Ada yang ngomong, Bu, airnya masih apa ya bahasanya kurang separuh atau habis separuh. Kan seperti itu. Nah, ini kan berdasarkan sudut pandang masing-masing yang berbeda. Jadi jangan sampai kita itu kayak botol aqua sudah penuh, terus karena sudah penuh banyak pengetahuan, banyak insight yang ada di otak kamu, terus kamu nggak mau mengambil apa yang terbaik dari apa yang sudah kamu dapatkan, entah dengan cara melihat, mendengar, membaca, atau menonton, kan gitu. Memiliki respon emosi yang wajar yang tadi saya katakan bahwa setiap orang tuh punya amarah, tapi marahlah dengan elegan. Jangan marah semaunya sendiri, kan gitu. Mampu berpikir realistis dan objektif, terhindar dari gangguan psikologi, dan bisa bersifat terbuka serta fleksibel, serta memiliki perasaan bebas untuk memilih dan menyatakan pendapat serta bertindak. Jadi kamu tuh nggak usah kayak dikengkong gitu loh. Kalau temennya ngomong A, kamu ngikut A. Kalau temennya ngomong B, kamu ngikut B. Lah, kok nak temennya kamu suruh jegur sumur, kau jegur sumur. Ya kan, nggak bisa seperti itu. Jadi berbeda itu nggak apa-apa. Selama baik. Sosial apa? Memiliki perasaan empati dan rasa kasih sayang. Ini penting ya. Karena dengan kita itu bisa berempati dan mengasihi orang lain, sebenarnya itu kita mengasihi diri sendiri kok. Yang selalu saya sampaikan bahwa kasih itu atau menyayangi atau mencintai itu tanpa syarat. Siapa bilang mengasihi itu harus syarat? Gak ada. Jadi kasih itu tanpa syarat. Seperti itu. Terhadap orang lain. Dengan cara apa? Tadi memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan. Entah itu dalam bentuk ilmu, entah itu dalam bentuk materi, entah itu dalam bentuk tenaga, monggo. Yang bisa kamu lakukan yang mana? Yang penting buatlah setiap orang di sekelilingmu itu bisa tersenyum. Karena membuat orang tersenyum tuh ya ora gampang. Iya toh? Nah, terus mampu berhubungan dengan orang lain secara sehat, penuh cinta kasih dan persahabatan. Ini maksudnya kalau berhubungan tuh tuluslah dari hati. Orang itu nak berhubungan ada maunya, bahasa saya ada udang di balik gimbal, seperti itu ya. Itu kita ya kroso kok. Ya toh? Jadi kalau kamu saja dalam berhubungan tidak mau dibegitukan, ya jangan menggitukan orang lain. Paham ya maksud Bu Agustin nggih? Jadi nothing tulus aja. Plus nggak ada beban. Nah, terus bersifat toleran dan mau menerima tanpa memandang kelas sosial. Nah, ini juga penting. Ya, bersifat toleran dan mau menerima siapapun tanpa memandang kelas sosial, tingkat pendidikan, politik, suku, agama, ras, dan lain-lain. Karena masih di Indonesia itu realitanya ya Mbak ya, kita, saya, kalian, itu masih selalu melihat siapa yang berbicara, tapi bukan melihat apa yang dibicarakan. Kalau saya udah nggak mau. Kalau itu yang ngomong itu ternyata OB-ku misalnya, atau pembantuku misalnya, atau asisten rumah tanggaku, kalau itu baik dan memang benar, why not? Kenapa saya harus tidak mau mengakui? Nah, kadang kan seringkali orang kan masih melihat-lihat, ya kan? Yang terakhir moral religius, beriman kepada Allah dan taat mengamalkan ajarannya, jujur, amanah atau bertanggung jawab, dan ikhlas dalam melakukan sesuatu. Karena ikhlas itu tidak ada kata atau kalimat di surat Al-Ikhlas. Ya toh? Next, Mbak. Nah, ini yang terakhir. Bagaimana ibadah sebagai psikoterapi? Karena kita kan kuliah di Unisula, yang harapannya kan ada hashtagnya ya, membangun generasi khairah ummah. Ya itu nggak gampang. Saya aja masih belajar dengan ketidaksempurnaan yang saya miliki.
Saya belajar untuk berusaha untuk menjadi lebih baik, tidak untuk menjadi sempurna, tapi menjadi lebih baik. Yang pertama adalah sholat. Karena kita ketahui ya bahwa sholat itu cerminan kita untuk tadi bersyukur, memohon pertolongan, dan kita itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa di hadapan Allah. Dengan cara kita itu selalu mensyukuri nikmat apapun yang kita miliki sehingga hari ini, itu sudah suatu hal yang membuat kita sehat, tidak hanya secara mental, tapi juga bahagia, bahasa saya meningkatkan imun. Karena kalau boleh jujur ya, Mbak, Mas, setiap kali saya buka WA, selalu yang ada kata innalillahi gitu tuh, saya tuh mesti siapa lagi. Nah, tapi saat ini kita masih dikasih nikmat sehat, nikmat menghirup udara, nikmat bisa silaturahmi dengan kalian meskipun secara online, itu harus disyukuri. Zikir penting karena kita memohon pertolongan ya, dengan kita selalu melafalkan Nabi ya, atau berzikir kepada Allah, kepada Nabi besar Muhammad SAW, itu berarti kita tuh juga merasa bahwa kita itu kalau tanpa pertolongan Allah bukanlah siapa-siapa. Membaca Al-Quran pasti, karena hanya membuat kita jadi tenang, ya kan. Kalau suntuk, PT anak sekarang ya mengatakan ilfil kan seperti itu, sedih, kecewa. Kadang kan dengan sholat, zikir, membaca Al-Quran, hati kita menjadi lebih tenang. Puasa, kalau tadi menahan diri ya, kalian kalau ini kan udah paham dengan baik ya. Dengan puasa, kontrol emosi kita menjadi lebih baik, lebih nggak mudah marah, ya kan. Dan haji bagi yang mampu, karena dengan berhaji itu berarti kan fitrah kita sebagai manusia itu di hadapan Allah itu tadi hanya sebagai makhluk kecil yang tanpa daya upaya, tanpa pertolongan dari Allah. Mungkin sudah itu ya, terakhir ya Mbak ya. Kalau tahu saya Anje. Next mungkin? Sudah Ibu. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan, Mbak, mohon maaf ini punyaku mati ternyata jamku. Ya Ibu, waktunya sudah sesuai. Oh iya, Ya. Alhamdulillah, kalau sudah sesuai. Jam 4. Iya, mungkin ada pertanyaan? Iya Ibu, jadi ini ada pertanyaan yang sudah masuk Ibu. Saya bacakan ya Bu. Oke, saya juga sambil buka, Ya Ibu, silahkan. Jadi ini dari Yuan Rinata, pertanyaannya, Assalamualaikum, saya Yuan Rinata dari Fakultas Kedokteran Gigi Unisula, izin bertanya Bu, bagaimana cara menghadapi seseorang yang toksik di sekitar kita? Seperti selalu merendahkan, sehingga dapat berpengaruh pada kesehatan mental kita. Terima kasih, Bu. Oke, pertanyaan yang sangat istimewa. Aku nggak ngomong istimewa, biasa. Aku tuh sukanya di luar-luar zona nyaman atau istimewa. Karena ini sering dihadapi oleh mahasiswa. Apalagi di Fakultas Kedokteran itu kan pressure-nya tinggi. Ya toh? Pressure-nya tinggi. Jadi seperti itu. Kalau nggak siap, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bahasa saya seperti itu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kayak kita atau saya yang sudah dewasa ini nggak pernah juga merasakan itu semua? Pernah, Mbak. Yang namanya orang mau merendahkan, ya merendahkan baik. Nah, kata kuncinya ya Mbak, ini tak ajari ya, tips dari saya. Semoga bermanfaat. Memang betul, sering kita diajarkan dulu waktu saya masih SD, SMP, ingat ya, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, kan gitu kan. Tetapi itu kan kayaknya kurang, bahasa saya tuh kurang dead gitu ya, kurang kekinian. Nah, karena itu fasenya udah beda. Itu fase ibuku dulu, simbahku dulu, faseku. Tapi fasemu gimana? Nah, meskipun sebenarnya persoalan sama. Jadi, ini Mbak Rinata ya, harusnya bersyukur. Tak bilangi ya, tadi merubah paradigma, merubah mindset. Orang itu sehat mental yang pertama tadi apa toh?
kalau kita mau menyesuaikan diri terhadap apapun masalah yang kita hadapi. Penyesuaian diri itu bukan berarti berhubungan teman tok loh, atau relationship loh, bukan. Yang tadi kan sudah saya sampaikan. Jadi kita beradaptasi dengan masalah itu. Jadi kalau ada misalnya anak yang atau teman yang merendahkan kita, mbok amini wae, alhamdulillahirabbil alamin. Lah kenapa kamu yang jadi sewot? Ya kenapa kamu yang jadi baper? Lalu dia itu merendahkan diri kamu tuh sebenarnya dia iri kok sama kamu. Karena dia itu nggak bisa kayak kamu. Kalau bisa kayak kamu, nggak mungkin dia merendahkan. Jadi, orang merendahkan itu kan mesti ngomongnya di belakang. Yo toh aku sampai gemes loh, nak udah ngomong gini tuh. Kan gitu kan. Kalau ada individu yang kok kita lemah, kita menjadi istilahnya itu nggak berdaya, please, hai, halo semuanya. Kalian itu kan makhluk Allah ciptaan yang paling sempurna. Nah, jadi biarkan aja. Rubah kata kuncinya, rubah pola pikir. Dan kamu harusnya ngomong tadi, alhamdulillah ya, ternyata aku ada yang iri, berarti ada yang baik dong dengan diriku. Apalagi kalau ngomongnya di belakang. Orang yang nggak suka, yang suka merendahkan, nggak mungkin akan ngomong di depan kita langsung. Mesti dia akan ngomong dengan orang lain atau di belakang. Ekor itu nggak mungkin di depan, betul? Ekor itu ada di belakang. Sepakat ya Mbak ya? Semoga Rinata, Yuan Rinata ya, jangan merasa rendah diri. Rubahlah komen yang tidak enak atau negatif dari teman itu sebagai pemacu kamu, sebagai semangat kamu untuk membuktikan bahwa aku enggak seperti yang kau kira kok. Tapi dalam kondisi yang smooth, yang diam. Kan pernah itu Ali Abu Thalib ya menyampaikan kan bahwa kita tidak perlu menceritakan tentang diri kita karena orang yang suka tidak butuh itu dan yang tidak suka tidak mau kita menceritakan itu. Pokoknya kayak gitulah, aku tidak terlalu hafal. Jadi seperti itu ya. Jadi think positif, do positif, akhirnya kita bisa bahagia. Kata kuncinya itu. Saya aja ngalami tapi saya nggak mau tak pikir, capek. Mending kita fokus pada apa yang kita jalani sekarang. Selama yang kita lakukan baik. Yuanita, adakah di sini? Ada itu, Ibu menjawab gitu. Ya. Oke, bisa dipahami Mbak jawaban saya? Bisa Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, pokoknya gaspol. Ya, gaspol. Yakin saja bahwa kamu bisa. Ini yang kedua. Langsung boleh ya Mbak? Saya aja yang baca, Mbak Regina. Boleh Ibu. Oke. Bagaimana cara kita sebagai anak menanggapi sikap pola asuh orang tua yang mengesampingkan kesehatan mental? Nah ini. Maksudnya ini yang seperti apa kesehatan mentalnya? Mbak Rika, boleh Bu Agustin bertanya secara eksplisit? Iya Bu Agustin, mohon maaf sebelumnya saya off cam nggih Bu. Oke. Ya, jadi maksudnya di sini kayak misal kita lagi ada di posisi pasti kalau mau ujian, mau kegiatan perkuliahan itu pasti kayak down kan Bu, pasti kita butuh cerita, pasti yang namanya mahasiswa nggak jauh yang dari sama yang namanya ngeluh. Nah, pasti kayak kadang orang tua mesti ngomongnya kayak gini, alah udah kamu tuh ngeluh terus, kamu nggak tahu ya orang tua kamu juga sama kayak kamu gini. Padahal setiap anak tuh pasti punya mental yang sendiri-sendiri kan Bu, nggak bisa disamakan. Nah, gimana sih Bu cara kita tuh bisa menanggapi secara positif mungkin supaya itu nggak bikin kita down kayak gitu Bu. Pertanyaan yang bagus karena memang gimana ya, yang namanya orang tua itu harus disadari ya Mbak Rika bahwa secara tidak langsung itu pola pikir atau pola asuh dia pada saat dia dibelajari oleh orang tuanya dan sekarang dia menjadi orang tua seringkali itu dijadikan dasar untuk membentuk anaknya
ya biar sama kayak dirinya. Padahal zamannya wis beda. Zamannya wis beda. Zaman orang tuamu dengan kamu udah beda. Zaman Bu Agustin dengan anak saya juga udah beda. Nah, tetapi kita sebagai anak kan nggak mungkin durhaka toh. Nggak mungkin ngeyel. Kan bahasanya gitu ya. Nanti ya udah, kamu bisa mengatakan bahwa, oh tadi berusaha untuk menyampaikan saja dengan cara yang mungkin bisa jadi orang tua ngomong seperti itu karena tidak tahu apa yang dia rasakan. Apa yang kamu rasakan? Aduh, salah. Jadi kamu sampaikan gini-gini loh, Bu. Maksudku aku cerita seperti ini. Jadi sampaikan. Jangan hanya ngeluh-ngeluh tok. Misalnya kamu ada kegelisahan karena masalah mau ujian misalnya seperti itu. Jangan ngeluh-ngeluh tok, tapi sampaikan, Bu, bisa nggak sih aku dikasih semangat biar aku ujiannya itu bisa lebih termotivasi. Nah, pasti orang tua akan kalau jawabnya seperti itu ya wajar karena pola pikirnya, mindset-nya, otaknya itu masih ke bawah sampai hari ini. Dulu itu frame orang tuanya mendidik seperti itu dan orang tua pingin anaknya juga seperti itu. Tapi kan tadi betul yang dikatakan Mbak Rika bahwa anaknya itu bukan orang tuanya. Meskipun itu dari janinnya sendiri ya, dari keluar dari perut ibunya, tapi itu udah sosok yang berbeda gitu loh. Nah, caranya Mbak Rika harus bisa memberikan pemahaman, memberikan pengertian bahwa sekarang ini kamu butuh sosok tidak hanya orang tua sebagai orang tua, tapi orang tua sebagai teman, sebagai sahabat, teman curhat. Tapi memang angel, Bu Agustin ngomong gini gampang, tapi realitanya susah. Nggak semua orang tua kayak gitu, tapi minimal kamu mau membuka diri, sampaikan aja bahwa, Mah, Pah, ya, Bun, tolong dong, aku tuh sekarang butuh dukungan, butuh motivasi biar aku bisa menjalani ujian ini dengan baik. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, orang tua juga akan merubah paradigma. Oh, ternyata anakku beda ya dengan aku dulu. Oh, ternyata anakku tuh butuh pendampingan, butuh kelekatan. Nah, itu memang kita harus asertif ya, Mbak. Enggak apa-apa, disampaikan aja. Jangan kalau bilanglah ngeluh, terus kamu diem. Jangan, kamu sampaikan aja, gini loh, Mah, maksudku aku ngomong gini, situasinya kan gini. Kalau Mama ngasih omongan dikit aja, akhirnya aku jadi kan beda. Nah, nanti orang tua akan termotivasi untuk bisa memotivasi anaknya dengan lebih baik untuk hal sekecil apapun. Seperti itu. Ini Fatimah, betul sekali setiap hari penuh dengan tekanan. Tekanan apa ini? Semoga bukan tekanan yang aneh-aneh ya. Tekanan kuliah, Bu. Papa, ini Fatimah dari fakultas apa kalau boleh tahu? Kedokteran gigi, Bu. Kan DPL-nya sama Ibu, Bu. Ya tahu, tapi kan aku nggak hafal saking banyaknya mahasiswa. Maksudnya gini, kita mau masuk kuliah itu kan sebenarnya konsekuensinya sudah tahu toh Mbak, memilih kuliah yang tadi saya sampaikan. Ya kan? Dari awal kan harusnya sudah kita tahu. Nah, kita nggak boleh ngeluh, wong itu pilihan kita kok. Atau bukan pilihan kamu, Fatimah. Mohon maaf, ini jadi ada yang ngomong Mbak Vera jadi curhat ya. Pilihan saya sih, Bu. Cuman kan nggak tahu kalau ternyata kuliah di kedokteran itu ujiannya berat sekali gitu, Bu. Nggak apa-apa. Orang hidup itu biar lolos dari setiap ujian, ya harus dihadapkan pada ujian cobaan. Allah saja pasti akan memberikan cobaan agar umatnya bisa naik kelas. Yo toh, Nabi aja, Nabi loh, yang jelas-jelas kekasih Allah, jelas-jelas di Al-Quran, ya kan? Dan pasti beliau itu pasti masuk surganya, ya kan? Itu aja masih diuji toh sama Allah. Nabi Ismail, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, Nabi Musa, kalau kita semua
memperhatikan ceritanya, kan Nabi aja tetap diuji. Karena apa? Sebenarnya untuk mengangkat derajat manusia itu biar menjadi lebih baik. Jadi kalau hanya masalah akademik, ya dihadapi. Jangan lari dari kenyataan. Jangan pernah lari dari masalah atau jangan pernah mencari kesalahan orang lain atau lingkungan. Paham ya, Fatimah? Paham, Bu. Terima kasih, Bu, masukannya. Ternyata sing minta aku ke sini ya pada masih kondisinya kesehatan mentalnya masih up and down atau dalam tanda kutip tanda tanya gitu. Ini jadi kayak curahan pribadi ya Bu Agustin suruh ngisi webinar ini sebenarnya menjawab kondisi masalah bimbingan saya sendiri, tapi nggak apa-apa. Oke. Izin bertanya, Bu, bagaimana coping stres untuk kesehatan mental pada mahasiswa yang berada di pesantren pada kasus di mana pembelajaran dilakukan dengan membawa HP hanya siang sedangkan malam dibatas. Nah ini, memang jujur saja masuk pondok itu suatu hal yang saya akui kalau kalian bisa lolos ya masuk pondok dengan retek bengek pelajaran agamanya sama dengan pengetahuan dasarnya itu suatu hal yang bagi saya apresiasi karena itu hal yang sangat luar biasa dan tidak semua orang bisa, tidak semua orang sanggup, ya kan? Nah, di sini pertanyaannya adalah kalau membawa HP siang. Nah, ini masalahnya apa ini terus? Bentar ini. Nah, apa ini? Nurul Iza. Kaitannya HP siang sama malam kenapa? Kenapa kamu galau dengan HP yang malam? Mbak Iza? Mbak Iza? Ada di sini? Halo, Mbak Iza? Oke, kayaknya apa? Nggak tahu ya ini kok nggak ada. Ini jadi gini, jadi kalau terkait HP, ya patuhi saja apa yang sudah diarahkan di pondok. Di pondok itu kan harapannya apa? Malam dibatasi karena pagi itu kalian rutinitas kegiatannya sudah full, sudah banyak. Takutnya kalau HP itu diberikan juga di malam hari, akhirnya untuk kualitas tidurmu, ya, dan juga kuantitas tidurnya akan menjadi berkurang atau tidak baik untuk kesehatan. Tadi, orang akan sehat secara mental kalau fisiknya sehat dulu. Kita nggak akan bisa mengatakan mental seseorang itu sehat kalau fisiknya nggak sehat. Ya kan? Nah, jadi berprasangka baik aja, semoga dari pondok itu sudah mempertimbangkan dengan sebagaimana mestinya kenapa pemakaian HP hanya boleh di pagi hari atau sampai siang hari dan malam dibatasi. Jadi itu aja, karena saya yakin di pondok dengan menerapkan aturan seketat itu pasti mereka atau pengurusnya sudah memiliki apa ya istilahnya kondisi-kondisi yang bisa mereka pertanggungjawabkan. Nah ini jadi curhat ya, Mas Lukman, Universitas Negeri Yogyakarta. Saya mudah merasa cemas dan memikirkan hal-hal sepele. Nah ini, jadi saya juga merasa terlalu perfect, saya juga mengganggu. Nah ini, jadi ini yang baru saya sampaikan ya. Mas siapa ini? Mungkin jawaban saya untuk menjawab pertanyaan dari Mas Lukman bisa menjawab yang lainnya. Jadi orang kalau perfect biasanya insecure. Orang kalau perfect biasanya tidak percaya diri. Itu sak paket. Karena orang yang perfect itu pengennya the best, pengennya yang terbaik. Padahal sebenarnya orang yang perfect itu menutupi rasa ketidakpedeannya. Seperti itu. Nah, sehingga akhirnya dia selalu overthinking terhadap sesuatu hal yang bisa jadi belum tentu terjadi, tetapi karena dia itu pengennya serba yang perfect, sempurna, padahal kita tahu kita mengerjakan apapun itu nggak mungkin sempurna, ya kan? Sebagus apapun, kita berusaha untuk menjadi yang terbaik, tapi tidak menjadi yang sempurna. Ya, Mas Lukman diperhatikan. Jadi kita jangan terlalu memikirkan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi.
Wong yang sudah terjadi aja kamu nggak boleh mikir yang aneh-aneh kok. Apalagi belum terjadi. Paham? Jadi, lakukan apa yang saat itu menjadi tanggung jawabmu dengan yang terbaik. Do the best. Not do perfect. Nanti kalau kamu perfect terus, kamu nggak bisa perfect seperti yang kamu harapkan, kamu yang stres. Kamu akhirnya nanti yang terbebani. Karena sekali lagi dalam hidup itu siapapun kita berusaha sesempurna apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, pasti ada kekurangannya. Karena memang kita itu tidak dalam kondisi sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tapi untuk kita untuk melakukan yang terbaik bisa, tapi tidak untuk sempurna. Benar nggak Mbak yang sudah skripsi misalnya atau apa? Iya kan, wes sebaik apa kan mesti ada revisi toh. Nggak mungkin nggak revisi kan gitu. Kamu udah belajar sebaik apapun, tapi kamu juga nggak akan mungkin apa? Sebentar, apa ibu saya nelpon itu ada apa? Bisa bagus kan gitu. Paham nggih, Mas Iza? Baik, Bu. Terima kasih. Pokoknya semangat. Yang penting do the best. Lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Seperti itu. Siap. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Pokoknya good job untuk kalian semuanya. Gaspol. Nah ini bahasa aku tuh gaspol. Direm. Ojo remblong. Gaspol remblong. Oke, udah semua ya kayaknya Mbak. Udah semua. Ini udah saya jawab. Ini kayaknya menyetujui apa yang saya sampaikan kan gitu. Semoga apa yang saya sampaikan, karena ini tadi ya, saya hanya berbagi, sharing bahwa saya tidak merasa yang paling sempurna, saya tidak merasa yang paling tahu, enggak, cuma saya aja duluan lahir, saya duluan sekolah, saya duluan punya pengalaman, sehingga bisa berbagi cerita ke kalian. Jadi pesan saya, mungkin closing statement-nya adalah selalu pergunakan waktumu dengan baik, jangan pernah menunda sesuatu apapun, karena kesempatan itu tidak akan terulang untuk kedua kali. Dan yes, you can. Yes, we can. Kan gitu. Oke, gini dulu. Baik, bisa kita lanjut ke acara selanjutnya, Ibu? Go, silahkan. Saya udah selesai ini. Sebentar Ibu, jadi karena memang tadi pertanyaan cukup banyak, mungkin teman-teman juga ingin bertanya, nanti bisa langsung menghubungi Ibu Agustin langsung mungkin ya Bu? Boleh, atau kalau enggak nanti dibuat di kertas gitu toh Mbak, nanti pertanyaannya bisa dikirim ke saya, nanti saya jawab, atau Mbak panitia ini bisa nanti menyampaikan jawabannya. Atau kalau langsung boleh, tadi ada Instagram saya, silakan follow Instagram saya. Ada nomor WA saya, ya kan tadi coba slide-nya Mbak bisa ditampilkan kembali yang di awal tadi. Tak kenal maka tak sayang, kan gitu. Ya Ibu, nanti mungkin bisa di-share di grup WhatsApp peserta webinar karena kami sudah membuatnya, nanti kami share di situ mungkin Ibu. Nggih, monggo manut aja. Ya baik, selanjutnya yaitu ada pemberian kenang-kenangan kepada Ibu Agustin selaku pembicara pada hari ini, yang diwakilkan oleh Saudari Fatimah Laidrus sebagai Ketua Tim KKN kami kepada panitia. Kami mohon bantuannya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, baik. Soal ini share screen-nya sudah muncul? Belum ya? Belum. Nah, udah loading.
Ya baik, terima kasih. Ini dari kami secara simbolis, nggih Bu, nanti mungkin ada yang kami kirimkan kepada Bu Agustin. Sebelumnya saya sebagai ketua mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Agustin atas materinya yang sangat luar biasa. Jadinya banyak sekali yang curhat, banyak sekali yang tanya, sangat menarik pembicaraan materi hari ini. Mungkin kepada panitia dimohon untuk sesi dokumentasinya ya. Baik, untuk dokumentasinya saya hitung 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bu Agustin telah bersedia hadir sebagai pembicara pada webinar kami kali ini. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih sudah berkenan membagi ilmu juga. Bu Agustin mungkin bisa meninggalkan Zoom meeting pada kali ini karena kami akan melanjutkan acara selanjutnya. Ya, sebelum saya meninggalkan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia KKN 53 dan juga teman-teman, sama manggilnya teman-teman aja ya, karena masih muda dan adik-adik mahasiswa yang alhamdulillah nih kayak Mas Lukman dari Universitas Negeri Yogyakarta. Matur nuwun sangat sudah bisa join dengan Bu Agustin meskipun secara virtual. Semoga silaturahminya bisa tetap terjalin dan terima kasih atas partisipasinya juga untuk yang lain juga. Dan saya sebagai narasumber mohon maaf apabila selama proses pelaksanaan kegiatan ini ada sikap tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan kebermanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Saya izin live, Amin. Mbak. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Agustin. Monggo semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selanjutnya teman-teman mungkin bisa mengisi presensi terlebih dahulu di link yang sudah dibagikan panitia di room chat sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya. Kami berikan waktu sekitar 5 menit untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Sembari menunggu teman-teman mengisi absensi, selanjutnya kami akan melaksanakan agenda selanjutnya yaitu kuis. Dimohon teman-teman bersiap. Dan kali ini acara akan dipandu oleh Saudari Fatimah Alaidrus. Kami silakan. Ya, baik teman-teman semuanya. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar. Ya, setelah ini akan ada games Kahoot. Nah, bakalan ada hadiahnya juga yang menang. Untuk bisa diklik link Kahoot-nya, terus masukkan pin games-nya. Oke? Sebentar. Dan pinnya apa? Ya, sembari menunggu share screen-nya, bisa masukkan ya.
Ya, oke. Ayo teman-teman semuanya, saya tunggu ya. Ya, oke teman-teman, saya tunggu ya. Lumayan loh hadiahnya. Bisa buat makan siang hadiahnya. Makan malam. Ayo, ini baru 24. Yang lainnya masih pada tidur ya. Panitianya mau dimulai jam berapa ini? Kita tunggu sekitar 1-2 menit lagi ya. Habis itu kita mulai. Oke, mungkin dari biar nggak kesorean, panitia kita mulai aja ya. Ini partisipannya makin bertambah sih. Ya, bisa langsung dimulai aja. Nah, ini udah mulai bertambah, kita sambil mulai ya. 1, 2, 3. Ya, soal pertama, ODMK adalah orang dengan gangguan jiwa, orang galau, orang dengan masalah kejiwaan, orang gangguan jiwa karena jomblo. Ayo. Wah, ini masih ada yang salah jawab ini. Oke, next ya. Oke, kesehatan mental yang sehat dengan pemanfaatan potensi maksimal. True or false? Nah, ini gampang ini pertanyaannya, harusnya pada bisa. Oke. Ya, benar semua loh. Masih ada yang jawabannya salah ya? Wah, nggak mendengarkan ini. Wah, Wismilak. Siapa ini Wismilak? Yang membuat sistem imun meningkat. Gizi, makanan pinggir jalan, kasih sayang, atau stres? Kira-kira yang membuat sistem imun meningkat itu apa? Ya, salah. Kebanyakan jawabannya gizi. Kalau kita punya kasih sayang, kan gizinya makannya lahap kan? Oke, ya. Faiza, nomor 1. Next ya. Di mana? Ayo yang mendengarkan Yogyakarta, Semarang, Kalimantan, atau Kudus. Yang mendengarkan pasti harusnya tahu dong. Ya, betul sekali. Semarang. Ini ada yang jawab Kalimantan ternyata. Wah, tidur berarti tadi. ABC. Siapa ini? Yang termasuk aspek karakter pribadi sehat mental, kecuali fisik, psikis, sosial. Ini maaf ya, tipe sosial, dan moral. Kira-kira apa nih jawabannya, teman-teman?
Kecuali ya pertanyaannya, kecuali. Wah, yang jawab sosial dikit sekali, 7 orang. Kol, siapa ini Kol? True or false? Upaya kesehatan mental di Indonesia dengan pendekatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yo, kira-kira apa jawabannya? Ini easy sih harusnya. Ya, loh masih ada yang jawab false. Wah. False. Dan Faiza, ABCD. Wah, siapa ini? Apa saja faktor penyebab gangguan jiwa kecuali faktor somatogenik, faktor psikogenik, faktor sosiogenik, atau faktor pacar. Kecuali loh ya. Dibaca lagi soalnya. Ya. Wah, masih ada yang jawab yang lain. Ya, faktor pacar ya ternyata. Jeng, 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 jeng. Kita lihat ya. Menangnya adalah juara 3 ABC. Juara 2 Faiza. Dan juara 1 adalah Kol. Siapa Kol ya? Bagi para pemenang nanti akan dikirimkan nomor telepon di chat Zoom atau bisa menghubungi di grup WA. Bagi para pemenang ini ya Faiza, Kol, dan ABC akan mendapatkan hadiah spesial. Ya, ini sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selamat kepada para pemenang kuis Kahoot pada sore hari ini. Sesuai dengan instruksi panitia tadi, dimohon pemenang yang sudah diumumkan tadi bisa menghubungi panitia untuk mengklaim hadiah yang akan diberikan. Baik, alhamdulillah acara demi acara pada hari ini sudah selesai. Sebelum webinar hari ini ditutup, saya selaku pembawa acara sekaligus moderator hari ini yang mewakili seluruh panitia penyelenggara webinar, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan serta tutur kata yang kurang berkenan di hati peserta webinar kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas ketersediaan peserta dan juga kehadiran peserta untuk menyimak informasi yang sudah diberikan pada webinar kali ini. Selanjutnya, untuk menutup webinar pada hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh kayak buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta diperkenankan untuk meninggalkan room Zoom. Terima kasih semuanya.